Ini terkait dengan puasa, Ustaz. Menyimak keterangan Ustaz tadi tentang sholat tahajud boleh dikerjakan meskipun sudah taraweh dan ditutup witir dengan alasan bahwa tidak ada batasan jumlah rakaat sholat taraweh. Mohon penjelasan hadis berikut. An Ibnu Umar anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ij'alu akhir sholatikum bil laili witran. Dari Ibnu Umar diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah yang terakhir sholatmu di waktu malam sholat witir. Hadis riwayat al-jamaah kecuali Ibnu Majah. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Dzar, ia berkata, kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sholat malam bersama kami sehingga tinggal 7 malam dari bulan itu. Lalu pada malam ke-7 beliau sholat malam bersama kami hingga kira-kira lewat sepertiga malam baru selesai. Kemudian pada malam ke-6 yang tersisa beliau tidak sholat malam bersama kami sehingga pada malam ke-5 yang tersisa beliau sholat malam bersama kami hingga kira-kira lewat tengah malam baru selesai. Lalu aku, yakni Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, alangkah baiknya apabila malam yang tersisa ini engkau gunakan sholat malam bersama kami. Maka beliau bersabda, barang siapa yang sholat malam bersama imam hingga selesai, maka ia mendapat pahala seperti sholat malam semalam penuh. Kemudian malam yang keempat yang tersisa beliau tidak sholat malam bersama kami sehingga malam yang ketiga yang tersisa, yakni Abu Dzar berkata, beliau mengumpulkan istri-istri beliau dan keluarga beliau dan orang-orang juga berkumpul. Abu Dzar berkata, maka beliau sholat malam bersama kami hingga akhir malam baru selesai sehingga kami khawatir kehilangan al-falah. Ditanyakan kepada Abu Dzar, apakah al-falah itu? Abu Dzar menjawab, makan sahur. Kemudian beliau tidak sholat malam bersama kami pada malam yang tersisa dari bulan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang menjadi pertanyaan apa? Jadi mohon saya ulangi pertanyaannya. Menyimak keterangan Ustadz tadi tentang sholat tahajud boleh dikerjakan meskipun sudah taraweh dan ditutup witir dengan alasan bahwa tidak ada batasan jumlah rakaat sholat taraweh. Ini hadis ini mohon dijelaskan kaitannya dengan keterangan tadi. Jadikanlah yang terakhir sholatmu di waktu malam itu sholat witir. Ij'alu akhira sholatikum bil laili witron. Dengan hadis ini memang ada yang beranggapan witir itu menjadi penutup. Sehingga kalau sudah witir tidak ada lagi sholat. Sehingga kalau sudah witir tidak ada lagi sholat sesudah sholat witir. Dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah ini. Ini perintah Nabi memang. Jadikanlah akhir sholat malammu itu witir. Jadi sesudah sholat witir tidak ada lagi sholat malam. Ada yang meyakini seperti itu berdasarkan hadis ini. Namun ada pula yang meyakini bahwa la witroni filailah tadi tidak ada 2 witir dalam satu malam sehingga mengambil pemahaman boleh sholat malam tanpa batas namun dengan syarat tidak ada witir lagi. Kalau tadi sholat tarawihnya sudah dengan witir, maka nanti malam hari dia bangun sholat malam tanpa witir. Karena memahami hadis la witrani fi lailah tadi. Namun demikian ada pula berdasar hadis ini bahwa tidak ada sholat lagi sesudah witir.
Nah, berarti kalau sudah witir, nanti dia bangun dari tidur tidak ada sholat lagi. Ini memang khilafiyah, perbedaan. Perbedaan dalam memahami hadis-hadis yang ada. Sehingga yang berpatokan dengan hadis ini memahaminya ya sudah kalau witir. Jadi sholat malam itu memang ditutup dengan witir. Nah, sehingga kalau dia witir sebelum tidur, maka dia bangun tengah malam, dia juga tidak melakukan sholat malam. Misalkan tidur jam 9, kemudian dia sebelum tidur witir dulu. Nah, witir nanti tengah malam bangun. Karena dia meyakini bahwa tidak ada sholat lagi sesudah witir, ya maka tidak sholat lagi. Karena sudah witir tadi sebelum tidur. Itu yang meyakini hadis ini, berpatokan pada hadis ini. Namun yang memahami la witroni fi lailah, tidak ada 2 witir, berarti boleh sebelum tidur dia witir dulu. Nah nanti ketika bangun dia sholat. Ketika sholat tidak lagi dengan witir. Nah, ini khilafiyah, memang perbedaan. Hadisnya sama-sama sahihnya. Hadisnya sama-sama sahih. Ini memang tidak bisa dikompromikan, tidak bisa diketemukan. Pendapat ini tidak bisa dipertemukan. Maka banyak kita lihat sudah taraweh, kemudian malam harinya itu juga dilakukan lagi sholat. Lah bagaimana? Ya tentu kita berusaha mengumpulkan 2 hadis ini. Bagaimana caranya? Ya caranya kalau memang tadi taraweh, ya, jangan ditutup dulu dengan witir. Kalau memang taraweh, usahakan tidak ditutup dulu dengan witir kalau nanti malam masih mau melakukan sholat malam lagi. Nah, nanti malam karena merasa kurang mungkin ya, terus sholat lagi lah, nanti setelah itu ditutup witir. Maka itu thariqatul jama', dikumpulkan. Jadi sholat malamnya tetap bisa, kemudian witirnya juga sekali witir. Nah, kalau kita berpegang pada hadis Nabi yang kedua ini yang ditanyakan, barang siapa yang sholat bersama imam, artinya sampai selesai dalam sholat tarawih itu bersama imam sampai selesai, plus witirnya tentunya, maka sudah cukup sebetulnya. Tidak perlu nambah lagi, sudah cukup. Sudah cukup, ya, seolah-olah mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Kalau sudah taraweh bersama imam, sudah witir, ya sudah selesai. Berdasarkan hadis yang kedua ini tadi, yang dituliskan di sini tadi. Maka kalau sudah taraweh bersama imam, ya sudah cukup. Seolah-olah dia sudah melaksanakan sholat semalam utuh, semalam penuh. Maka sudah cukup dengan imam. Nah, tentu dalam hal ini ya, kita berusaha. Kalau memang sudah tarawih bersama imam, kalau hadis Nabi mengatakan sudah cukup, ya sudah cukup. Kalau nanti malam ingin bangun lagi, ingin sholat malam lagi, ya tarawihnya tidak perlu ditutup witir dulu. Namun bukan berarti yang tarawihnya dengan witir, kemudian nanti malam bangun sholat lagi tanpa witir, lantas kita persalah-salahkan. Karena itu cara memahaminya, hadis itu yang berbeda. Keduanya sama-sama hadis sahih. Kalau tadi la witroni fi lailah,
tidak ada witir dalam satu malam, berarti menutup tarawih dengan witir lah. Malamnya bangun qiyamul lail tanpa witir. Ada yang memahami seperti itu. Lah mana yang betul? Wallahu a'lam. Karena ini sama-sama cara sudut pandang dalam memahami hadisnya yang berbeda. Kita tidak perlu diributkan. Nah, kalau kita meyakini bahwa satu malam kita sholat bersama imam sampai tarweh, apa itu sampai selesai itu sudah dapat satu pahala penuh, satu malam penuh, ya sudah kita cukupkan. Atau nanti kita sholat tarweh tidak perlu witir kalau memang ingin bangun lagi kemudian sholat lah, nanti terus ditutup dengan witir. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Itu thariqatul jama', jadi mengumpulkan dua hadis. Ya. Sehingga caranya ya sholat taraweh, kalau ingin bangun lagi ya jangan witir dulu. Nah, nanti bangun lagi baru kemudian ditutup dengan witir. Atau sholat taraweh bersama imam sampai selesai plus witirnya sudah cukup. Namun ada saudara-saudara kita berlandaskan dalil juga, sudah selesai taraweh plus witir, kemudian malamnya bangun tanpa witir. Ya sudah. Kalau sudah demikian, memang ini tidak bisa dikompromikan. Sudah, ambil yang memang kita yakini. Ambil yang kita yakini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?